Bonsai merupakan metode pengerdilan tanaman secara sengaja dengan tujuan seni. Beberapa jenis bonsai yang populer dan diminati para penghobi tanaman hias antara lain bonsai serut, bonsai beringin, serta bonsai kelapa. Untuk menghasilkan tumbuhan bonsai yang mempunyai keunikan nilai seni yang tinggi diperlukan ketelatenan, mulai dari penanaman, pembentukan, dan perawatan. Nah, bagi yang ingin membuat bonsai kelapa sendiri, berikut ini panduan yang bisa diikuti. Yang pertama ada sejarah singkat tanaman bonsai. Meski lebih populer sebagai seni bercocok tanam dari Jepang, ternyata teknik pengerdilan tanaman berasal dari Cina. Pada tahun 220 Masehi, orang-orang Cina menyebut teknik ini dengan sebuah penjing, seni merawat tanaman kerdil hingga berusia ratusan. Ini mulanya dilakukan oleh tabib di Cina. Mereka saling memberi hadiah berupa tanaman bonsai. Karena kebiasaan tersebut muncul inovasi di mana tanaman bonsai dibentuk sedemikian rupa agar nampak lebih cantik. Biasanya objek yang menjadi inspirasi adalah simbol atau bentuk binatang tertentu. Selanjutnya konsep pengerdilan tanaman tersebar ke beberapa negara sekitar, termasuk Jepang. Di Jepang, pada era Kamakura, bonsai hanya menjadi hobi bagi kalangan bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu hingga zaman Edo, hampir seluruh masyarakat Jepang mempunyai bonsai di rumah mereka. Istilah bonsai berasal dari sebutan penzai pada era Meiji di abad ke-19 dalam bahasa dan lafal Jepang. Bon atau pen berarti pot dangkal dan sai atau zai berarti penanaman. Jika kedua kata tersebut digabung, maka bonsai memiliki arti penanaman yang dilakukan pada pot dangkal. Pohon bonsai mampu hidup puluhan hingga ratusan tahun. Seni bercocok tanam ini merupakan nilai sakral, seni dan makna kehidupan serta kematian. Oleh sebab itu, tidak sembarang orang pun yang tertarik untuk memilikinya. Nah, untuk yang memiliki hobi bonsai itu tidak sembarang orang. Jika umumnya bonsai dibuat dari tanaman berkayu keras, ada bonsai unik yang berasal dari pohon kelapa. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai cara menanam hingga cara merawatnya pada channel ini. Mengenal bonsai kelapa. Siapa sangka pohon kelapa yang biasanya tumbuh tegak dan tinggi menjulang bisa dibuat bonsai. Bahkan beberapa penghobi berhasil membuat bonsai bercabang hingga berukuran mini. Pada video kali ini adalah bonsai cabang 2. Untuk pembuatan ini saya melakukan dengan pembukaan sabut bonsai cabang 2. Pembuatan tumbuhan kelapa menjadi bonsai pun tidaklah mudah. Akan tetapi jika berhasil melakukannya, maka tak hanya nilai seni tinggi yang dimiliki, karena harga jualnya pun sangat tinggi. Para kolektor bonsai umumnya tidak keberatan dengan harga tinggi demi memenuhi hasrat hobi mereka. Cara membuat dan merawat bonsai kelapa. Untuk membuat pohon kelapa bonsai yang sesuai dengan keinginan kita, diperlukan lengkap langkah yang tepat, mulai dari pemilihan jenis bibit pohon kelapa, media tanam, teknik pembentukan, serta perawatan. Pertama, pemilihan jenis kelapa. Sama seperti menanam tumbuhan yang lain, untuk mendapatkan bonsai kelapa yang baik, maka harus berasal dari bibit yang baik. Jenis pohon kelapa yang sering dijadikan bonsai adalah kelapa gading merah, kelapa gading susu, dan kelapa albino. Dan yang saya gunakan adalah kelapa gading susu, gading putih seperti susu. Nah, ini udah cabang 2, kelapa gading susu pula alami. Yang kedua, pemilihan bibit. Kriteria bibit yang bisa digunakan adalah berasal dari buah kelapa yang tua atau yang sudah berwarna coklat kering.
Bibit buah harus dipetik langsung dari pohon dan bukan jatuh dari pohonnya. Bisa juga kita menunggu jatuh dari pohonnya tanpa harus memetiknya ke atas. Sebaiknya pilih buah kelapa yang memiliki banyak akar dan berbatok kecil. Seperti yang ini sudah memiliki batok kecil dan banyak akarnya. Langkah yang ketiga, penempatan posisi batok kelapa. Tunas kelapa biasanya muncul pada minggu kedua atau ketiga. Untuk bonsai kelapa cabang 2 gading susu ini yang pada video ini sudah berumur 4 minggu. Penempatan bibit juga harus diperhatikan sebab bibit vertikal akan menghasilkan batok di keliling akar. Sedangkan bibit yang diletakkan secara horizontal akan tumbuh seperti keong. Seperti yang ini. Diletakkan secara horizontal maka menjadi tumbuh seperti keong. Langkah yang keempat, bersihkan sabut kelapa. Setelah tunas kelapa tumbuh, maka sabut kelapa harus dibersihkan. Pembersihan bisa dilakukan dengan mengupas batok kelapanya atau batok sabutnya. Sayatan sebaiknya dilakukan secara membujur, mengitari batok. Berhati-hatilah saat melakukan penyayatan agar tidak mengganggu tunas baru yang tumbuh. Langkah yang kelima, bersihkan bulu halus pada batok seperti yang saya lakukan ini. Jika sabut sudah dibersihkan, maka kita lanjutkan dengan membersihkan bulu halus pada batok kelapa. Gunakanlah senjata tajam atau pisau hingga bersih, kemudian haluskan menggunakan amplas atau bisa menggunakan gerinda amplas agar lebih mudah. Langkah yang keenam, penanaman pada media tanam. Langkah pertama adalah menyiapkan media tanam bonsai kelapa. Kita bisa menggunakan pot yang diisi dengan campuran tanah, air, pupuk dengan perbandingan 2:1:1. Siapkan botol bekas air mineral untuk menutup tunas baru yang akan muncul kalau belum muncul tunas. Setelah itu potong bagian atas botol tersebut sekitar 5 cm. Penanaman harus dilakukan secara berhati-hati agar akar tunas tidak rusak. Letakkan batok kelapa pada posisi miring. Untuk pembentukan bonsai kelapa. Ketika bibit bonsai telah tumbuh sekitar 15-20 cm, lakukan penyayatan pada bagian bawah agar tidak membusuk. Penyayatan bisa dilakukan selama 3 kali. Selanjutnya, agar bonsai kelapa berbentuk indah, ikatlah dengan tali kawat menyesuaikan bentuk yang kita inginkan. Ikatlah ujung ranting hingga ke pangkal batang. Kita juga bisa memotong bagian-bagian yang kita tidak inginkan agar bentuknya sesuai. Selanjutnya, merawat bonsai kelapa. Perawatan tanaman bonsai ini cukup mudah, yaitu dengan memenuhi kebutuhan air, pupuk, serta sinar matahari. Penyiraman bisa dilakukan 1 kali sehari hingga tanaman lembab, namun tidak terlalu basah untuk kelapa, karena akan mengakibatkan pembusukan pada tunas. Pemberian pupuk bisa dilakukan 2 minggu sekali agar kebutuhan unsur hara tanaman terpenuhi. Agar bonsai kelapa terhindar dari hama dan penyakit, kita bisa menggunakan insektisida dan herbisida yang sesuai. Adapun jenis bonsai kelapa yang sudah saya sebutkan di atas tadi, ada 3 jenis bonsai atau pohon kelapa yang biasanya dijadikan bonsai, yaitu kelapa gading merah, kelapa gading susu, dan kelapa albino. Berikut ini ciri-ciri dari masing-masing bonsai, yaitu bonsai kelapa gading merah berwarna merah kekuning-kuningan, memiliki bentuk indah dan unik. Perawatan cukup merepotkan karena harus mempertahankan warna merahnya, membutuhkan pupuk yang cukup banyak. Wah, ini gadingnya susah nih, kelapa gading merah ini. Yang kedua, bonsai kelapa gading susu memiliki warna putih, beradaptasi sangat baik pada lingkungan tropis, cocok untuk di Indonesia. Dapat biasanya ditempatkan sebagai hiasan taman. Bonsai kelapa albino
berwarna putih namun tidak pucat dan polos. Warna putihnya cenderung lebih terang atau mendekati silver. Apakah bonsai kelapa bisa berbuah? Muncul pertanyaan dari beberapa orang, apakah bonsai kelapa bisa berbuah layaknya pohon kelapa pada umumnya? Sayangnya bonsai dari pohon kelapa tidak dapat berbuah. Tanaman bonsai yang tumbuh antara 25 sampai dengan 100 cm ini kehilangan kesempurnaan atau kemampuan berbuahnya. Akan tetapi tanaman ini mampu terus tumbuh hingga usia belasan tahun. Oke, sampai di sini cukup untuk materi pembukaan tentang bonsai, khususnya bonsai kelapa cabang 2 Gading, Kelapa Gading Susu. Terima kasih. Oke, salam hobi.